Halo adik-adik, senang kembali bertemu dengan adik-adik sekalian bersama dengan Kak Steven. Tema kita, Alkitab kita yang kita pelajari hari ini tentang Yesusku bangkit. Diambil dari 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kalau kita ketahui bersama, barusan adik-adik merayakan Jumat Agung. Itu tentang kematian Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus sampai harus mati di salib? Karena Tuhan Yesus menebus, mengambil dosa kita, dosa kakak dan adik-adik. Tetapi kita memperingati juga hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan. Itu adik-adik bisa baca dalam Yohanes 20 ayat 1-18 yang akan kakak ceritakan hari ini. Diceritakan ada seorang wanita, perempuan yang bernama Maria Magdalena. Dia pagi-pagi benar datang ke kubur Tuhan Yesus untuk memberi rempah-rempah. Apa itu rempah-rempah? Memberi seperti minyak wangi. Ketika si Maria Magdalena sampai di kubur Tuhan Yesus, dia kaget adik-adik. Ternyata batu di tempat kubur Tuhan Yesus terbuka. Padahal pada saat itu Tuhan Yesus ditaruh di dalam seperti sebuah goa batu lalu ditutup. Tetapi kok Maria Magdalena kaget loh, kok batunya terbuka. Lalu dia lihat, batunya terbuka. Lalu dia cepat-cepat pergi ke murid-murid. Dia lari, adik-adik, lari. Ketemu dia sama Petrus dan Yohanes. Pada waktu itu Maria mengatakan, aku baru dari kubur Yesus. Aku melihat kuburnya terbuka, batunya terbuka. Si Petrus dan Yohanes kaget. Masa demikian? Waktu itu Petrus dan Yohanes segera lari ke kubur Tuhan Yesus. Lari. Si Petrus lari. Tetapi kalah cepat sama Yohanes. Petrus yang disalib. Yohanes sampai duluan di kubur. Dia lihat. Ya benar adik-adik. Batunya terbuka. Tapi si Yohanes gak berani masuk. Dia hanya intip-intip dari depan. Gak lama, Petrus yang tadi ketinggalan datang juga. Dia sampai di kubur Yesus. Dia langsung masuk. Dia lihat, kosong. Tuhan Yesus gak ada. Padahal seharusnya mayatnya Tuhan Yesus ada di sana. Tetapi kosong kuburannya, nggak ada lagi Tuhan Yesus, nggak ada mayatnya. Saya yakin pada saat itu mereka bingung ya, kemana Tuhan Yesus? Nah, setelah mereka cari-cari nggak ada, Petrus dan Yohanes pulang kembali ke rumahnya. Tetapi Maria Magdalena, adik-adik, tetap tinggal di dalam kubur. Setelah dia tadi berbicara kepada Petrus, dia ikut juga kembali ke kubur. Setelah Petrus dan Yohanes pulang ke rumahnya, tinggallah seorang diri Maria Magdalena. Pada waktu itu, Maria Magdalena dijumpai oleh 2 orang malaikat. Maria Magdalena ditanya, "Ibu cari apa?" Maria Magdalena mengatakan, adik-adik, "Saya cari Tuhan Yesus, tapi nggak ada. Kalau kalian tahu di mana Tuhan Yesus, tolong bilang ke saya." Pada waktu itu, ada Tuhan Yesus berdiri di belakang Maria Magdalena, tapi Maria Magdalena belum tahu. Sampai akhirnya dia menoleh ke belakang, dia lihat. Tetapi Maria Magdalena belum tahu kalau itu Tuhan Yesus, disangkanya penjaga kebun. Kenapa kok Maria Magdalena sampai tidak tahu? Ya,
Ada yang berpendapat bahwa Maria Magdalena waktu itu nangis, sedih. Kenapa Tuhan Yesusnya nggak ada? Siapa yang ngambil? Tertutup oleh air mata, pandangannya menjadi kabur. Jadi Maria Magdalena tidak tahu kalau itu Tuhan Yesus sebetulnya yang berdiri di belakangnya. Sampai pada ketika Tuhan Yesus manggil, "Ibu, kenapa ibu menangis? Siapa yang ibu cari?" Maria Magdalena mengatakan, "Saya mencari Tuhan Yesus, tapi nggak ada." Pada waktu itu, Tuhan Yesus memanggil nama Maria. Maria. Pada saat Tuhan Yesus memanggil nama Maria, di situ Maria langsung sadar. Maria langsung tahu bahwa yang memanggil dia itu Tuhan Yesus. Wah, senang sekali. Kalau hari-hari sebelumnya dia menangis karena Tuhan Yesus disalib mati. Tetapi sekarang dia melihat Tuhan Yesus sudah bangkit. Hidup kembali. Itu hebatnya Tuhan kita, adik-adik. Dia tidak terkalahkan. Tidak bisa dikalahkan oleh maut sekalipun. Walau dia sudah mati, tetapi dia bangkit kembali. Kebangkitan Tuhan Yesus ini memberikan sukacita kepada Maria. Kebangkitan Tuhan Yesus yang kita peringati pada Paskah yang lalu seharusnya juga memberi sukacita kepada adik-adik. Memberikan kegembiraan bahwa jagoan kita Tuhan Yesus menang, tidak kalah. Dia menang atas maut, menang atas kematian. Kebangkitan Tuhan Yesus memberikan harapan kepada Maria Magdalena, kepada kakak, kepada adik-adik juga. Bahwa kalaupun nanti kakak mati atau adik-adik mati, kita harus percaya. Semua kita harus percaya terhadap firman Tuhan yang mengatakan kita juga akan dibangkitkan. Oleh kuasa apa? Oleh kuasa Tuhan. Tadi kita sudah baca bahwa oleh kuasa Tuhan, Yesus bisa bangkit. Oleh kuasa yang sama, Tuhan juga bisa membangkitkan kakak dan adik-adik. Untuk selama-lamanya, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Jadi adik-adik, saya yakin pada saat kita punya jagoan kita kalah pasti kita sedih. Tetapi kalau kita punya jagoan, punya superhero yang kelihatannya kalah tapi menang, wah kita pasti bahagia, kita pasti senang. Adik-adik harus yakin bahwa jagoan kakak dan jagoan adik-adik sama. Tuhan Yesus Kristus. Dia memang pernah mati, tetapi dia bangkit kembali. Dan inilah yang menjadi sukacita kakak dan adik-adik. Dibangkitkan kembali walaupun sudah mati. Dan akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Kakak harap supaya adik-adik bisa membaca juga ceritanya dalam Yohanes 20 ayat 1-18. Supaya adik-adik lebih mengerti apa yang kakak ceritakan dan adik-adik lebih mempercayai bahwa Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan yang menang atas kematian. Tuhan yang bangkit dari kematian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa adik-adik.